Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Onlaun. Apa kabar sahabat setia Onlaun? Semoga Anda semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dimudahkan, dimurahkan, dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat sekalian, pagi ini saya berada di bawah Jabal Sur, yang mana Jabal Surnya ada di belakang saya itu sahabat ya. Nah, ikuti terus videonya. Saya akan naik ke atas Jabal Sur tersebut. Nanti ketika saya sudah sampai di atas, sahabat sekalian bisa lihat seperti apa Jabal Sur atau Bukit Sur, yang mana di atasnya ada sebuah gua, tempat ketika Rasulullah SAW hendak hijrah ke kota Madinah, dan Rasulullah mampir di gua Sur tersebut. Oke sahabat, ikuti terus videonya agar sahabat sekalian tidak ketinggalan video-video kami. Maka jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya. Go. Nah, seperti ini sahabat, akses untuk naik ke Jabal Sur. Ini saya masih di bawah ini, baru mau naik ke atas sahabat ya. Jadi memang ada jalannya untuk naik ke atas, akan tetapi di sini tidak ada tangga-tangganya seperti Jabal Nur sahabat ya. Kalau di Jabal Nur enak sahabat, untuk naik ke Jabal Nur atau mau masuk ke Gua Hiro itu sudah dibikin anak-anak tangga sampai ke atas. Wah, ini baru 10 menit perjalanan sudah sampainya, masya Allah sahabat. Wah. Aksesnya di sini agak terjal sahabat ya. Bukitnya di atas sana sahabat. Wow. Nah ini sahabat, kami sudah hampir mencapai setengah perjalanan sahabat ya. Belum setengah perjalanan, hampir nih, baru hampir. Bukitnya masih ada di atas sana. Karena capek sahabat, istirahat dulu sebentar. Nah, ini kalau kita lihat dari atas kondisi kota Mekah. Nah, itu adalah Tower Zamzam sahabat ya. Itu Tower Zamzam. Ikuti terus videonya sahabat ya. Sampai nanti sahabat lihat Gua Surnya, tempat Rasulullah istirahat singgah di saat hijrah ke kota Madinah. Oke, kita lanjut sahabat, go menuju ke Bukit Sur. Ini sudah mau nyampe, tinggal 1/3 lagi perjalanan ya. Jalannya seperti ini sahabat ya, sudah mulai agak terjal sedikit ya. Tangga-tangganya sudah mulai tinggi. Nah, kalau kita lihat ke arah kota Mekah seperti ini sahabat ya. Subhanallah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Ternyata di kota Mekah ini semua bukit sahabat ya. Masjidil Haram masih belum kelihatan ya, belum nampak, hanya bangunan Tower Zamzam yang nampak sahabatnya. Yuk kita lanjut hingga sampai ke Gua Surnya sahabat ya. Jangan di skip videonya agar sahabat juga tahu perjuangan saya naik ke atas ini. Serunya mendaki Jabal Sur sahabat ya, meskipun capek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالك يا أخي؟ أنت من تحت وصل إلى الفوق كم ساعة ممكن؟ كم دقيقة؟ هذا نص ساعة 35 دقيقة. 30 35. وأنتم كل يوم يجي أنا الفوق ولا يومين 3 يوم كده؟ يومين 3 يوم زي كذا.
يعني يوم بعد يوم يوم بعد يوم. يومي ويوم لا. ما شاء الله، كأن رياضي يعني. ايوه رياضي. ما شاء الله. فوتبول. هذا كويس يعني لاعب كده. نادي ما شاء الله. ما شاء الله. كيف حالك يا أخي؟ الحمد لله، كيف حالك انت؟ الحمد لله طيبين. أنت من أين يعني؟ من مكة المكرمة. مكة مكرمة. إي نعم. نحن من جدة. ما شاء الله ما شاء تبارك. الله. أنا من جدة يمسي قبل فجر يعني. ما شاء الله. الساعة 4 كويس. ما شاء وصلنا بعد صلاة الفجر. الحمد لله الحمد كويس. لله. إيه. كويس. الحمد لله. يلا جزاك الله خير. الله. جزاك ان شاء الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masya Allah sahabat ya. Barusan saya tanya pada pemuda Saudi, 3 orang barusan itu. Saya tanya kepada mereka berapa menit atau berapa jam naik ke atas dari bawah itu. Mereka jawab hanya 30 sampai 30 menit. Dan terus saya tanya lagi ke mereka, apakah mereka setiap hari naik ke atas? Mereka jawab 2 hari sekali, 3 hari sekali kadang gitu. Yum diyum. Hari ini naik, besok tidak, lusa naik, seperti itu sahabat. Dan mereka penduduk Mekah. Subhanallah. Terus saya tanya lagi, berarti kalian seperti orang olahraga? Mereka jawab memang. Ini memang olahraga mereka sahabat. Jadi mereka naik ke atas ini, di samping untuk olahraga, mereka juga mentadaburi ya sahabat ya, merenungi perjalanan atau perjuangan Rasulullah SAW. Nah, hebat sahabat ya, hebat banget ya. Di samping bisa olahraga, juga bisa menapak tilas perjuangan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini perjalanan kami, saya dan teman-teman ke sini juga bisa menjadikan hati kami lebih cinta lagi kepada Rasulullah SAW. Sahabat sekalian, alhamdulillah saya sudah sampai di atas Bukit Sur ini. Dan sekarang saya sudah berada di depan pintu Gua Surnya sahabat ya. Kita akan masuk ke dalam sahabat. Nanti sebagaimana tadi saya sampaikan di bawah, seperti apa kondisi di dalam Gua Sur ini, agar kita sama-sama tahu kondisi Gua Sur saat ini sahabat ya. Tentu yang perlu kita ketahui sahabat, di zaman Rasulullah belum seperti ini kondisinya. Ini mulai dari bawah tadi, akses untuk naik ke atas Bukit Sur ini sudah mulai enak ya. Tidak terjal seperti gunung biasanya, dan tapi sudah mulai ada anak tangga ke atas yang mana dibikin oleh orang-orang yang mukim di sini, seperti orang Pakistan dan ada sebagainya. Pakistan 2. Ada ya? Ada orang Pakistan 2 tidur di atas Pak Ustaz. Ini teman kami. Tidur di atas orang Pakistan. Tidur di atas, Masya Allah. Di atas dia. Hai sahabat, kita masuk ke dalam. Ini pintu guanya ya. Kita masuk ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, seperti ini sahabat ya. Nah, sahabat sekalian, saya sudah sampai di dalam Gua Surnya ini. Ternyata guanya seperti ini sahabat ya. Ruangannya seperti ini, sangat sempit sekali. Memang sangat betul sekali apa yang diceritakan oleh para ulama kita sahabat ya, bahwa ketika Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an masuk ke dalam gua ini, ketika Rasulullah dan Abu Bakar hendak masuk, maka Abu Bakar melarang Rasulullah untuk masuk lebih dahulu. Karena beliau, Abu Bakar, khawatir di dalam gua yang sempit ini terdapat hewan buas sahabat. Sehingga Abu Bakar melarang Rasulullah untuk masuk ke dalam. Dan agar Abu Bakar yang masuk terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa di dalam gua ini tidak ada hewan buas. Nah, ketika Abu Bakar masuk ke dalam sahabat, ke dalam gua ini, yang ruangannya hanya seperti ini sahabat ya, beliau membersihkan, merapikan ruangan ini sahabat. Merapikan ruangan ini sehingga semua ruangan ini rapi, dan lubang-lubang yang ada di sekitaran sini ditutup dengan kain atau baju yang menempel di badan Abu Bakar sahabat. Disobekin kain-kainnya atau bajunya yang dipakai, ditutupin ke lubang-lubang yang ada di ruangan ini, sehingga semua kain yang menempel sudah habis, tersisa kain dalamnya saja. Akan tapi masih ada satu lubang yang belum ditutup oleh Abu Bakar sahabat. Nah, sehingga beliau menutup, Allahu a'lam di sebelah mana,
yang ditutup menggunakan kaki beliau. Sehingga posisi Abu Bakar duduk seperti jongkok seperti ini sahabat. Kakinya digunakan untuk menutup lubang yang tersisa itu. Nah, ketika posisi Abu Bakar duduk seperti ini sahabat ya, Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah untuk masuk ke dalam. Untuk masuk ke dalam ruangan ini. Sehingga ketika Rasulullah masuk ke dalam ruangan gua ini, mendapati Abu Bakar dalam posisi duduk seperti ini sahabat. Allahu a'lam di sebelah mana. Mungkin ya di sini seperti ini, Allahu a'lam ya. Saya tidak bisa memastikan. Nah, ketika Rasulullah mendapati Abu Bakar duduk seperti ini, maka Rasulullah langsung tidur di pangkuan Abu Bakar sahabat. Duduk di pangkuan Abu Bakar seperti tidur di pangkuan Abu Bakar. Tidur di pangkuan Abu Bakar. Mohon maaf ya. Tidur di pangkuan Abu Bakar. Lalu Rasulullah saking capeknya terlelap sahabat. Terlelap di sini. Terlelap sehingga ketika Rasulullah dalam keadaan tidur terlelap, kaki Abu Bakar yang tadi digunakan untuk menutup lubang digigit oleh hewan berbisa sahabat. Nah, karena Abu Bakar takut Rasulullah terbangun dari tidurnya, Abu Bakar tidak menggerakkan kakinya yang digigit oleh hewan berbisa tersebut. Dan lisan beliau tidak berteriak sahabat. Semua rasa sakit yang dirasakan oleh Abu Bakar ditahan. Sehingga saking sakitnya yang dirasakan oleh Abu Bakar, tanpa beliau sadari, beliau meneteskan air mata dan jatuh di pipi sucinya Rasulullah SAW. Seketika itu Rasulullah terbangun dari tidurnya sahabat. Nah, seperti ini sahabat ya, ruangan Gua Sur itu. Mudah-mudahan semua sahabat yang menonton video ini disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai ke kota suci Mekkah Al-Mukarramah dan ke kota suci Madinatul Munawwarah untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah dan berziarah kepada Rasulullah SAW, sehingga bisa berkunjung ke sini, napak tilas histori perjalanan dan perjuangan Rasulullah SAW, sehingga apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, tabi'in, ulama, sehingga sampai ke kita semua, yakni dinullah, agama Islam, dan kita semua mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Rasulullah dan Abu Bakar berada di sini sahabat, orang-orang kafir Quraisy sudah sampai di depan mulut gua ini sahabat. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan orang-orang kafir tersebut untuk menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di dalam gua ini. Allah Subhanahu wa taala tidak menutup pintu gua ini, mulut gua ini dengan batu yang kuat, dengan batu yang besar. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan makhluknya yang lemah, yaitu laba-laba. Laba-laba tersebut membuat sarangnya di sini, sehingga orang-orang kafir Quraisy beranggapan bahwa di dalam ruangan gua ini tidak ada Rasulullah dan Abu Bakar. Nah, oke sahabat, seperti ini Gua Sur yang ada di bukit Jabal Sur ini. Ini perjuangan Rasulullah sangat luar biasa sekali sahabat ya. Jadi mudah-mudahan dengan berkunjungnya kami ke sini, Allah tambahkan di dalam hati kita semua kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.